I am Michael Fernando Caret. I am the President of the Republic of West Papua New Guinea, as proclaimed on 27 November 1997 at the office of the President of the European Parliament in Brussels, Belgium. Saya Michael Caret, saya Presiden Negara Republik West Papua New Guinea yang telah diproklamirkan pada tanggal 27 November 1997 di kantor Presiden Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Organisasi Kemerdekaan Papua (OPM) dan West Papua New Guinea National Congress (WPNG-NC). Demikian pernyataan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kongres Nasional West Papua New Guinea untuk perjuangan kemerdekaan rakyat West Papua New Guinea. Maka perlu kami uraikan sebagai berikut. Pertama, OPM, Organisasi Papua Merdeka, Papua Independence Organization. OPM yang dibentuk di Sorong, Manokwari pada tahun 1961 pertama kali di Kabupaten Ayamaro dan Temenabuan mengalami konfrontasi politik antara Indonesia dan Belanda tentang West Papua New Guinea, di mana Indonesia menurunkan parasut untuk mempercepat ekspansi politiknya. Orang-orang West Papua New Guinea sudah tahu bahwa Belanda akan gagal dalam persiapan kemerdekaan West Papua New Guinea, Netherlands New Guinea, yang telah disiapkan oleh Belanda sejak tahun 1950 karena Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menulis surat pada tanggal 2 April 1962 dan memerintahkan pemerintah Belanda untuk menarik dan memindahkan Netherlands New Guinea langsung ke Indonesia melalui PBB untuk menghentikan intervensi komunis di kawasan Asia Pasifik. Situasi politik saat itu semakin buruk. Pemerintah Belanda mampu menghadapi politik Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Pengaruh komunis datang melalui Vietnam, masuk ke Thailand, Malaysia, Indonesia, dan pada saat yang sama Indonesia mencari dukungan dari Rusia dan Yugoslavia untuk merebut West Papua New Guinea. Pada tanggal 2 April 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menulis surat kepada Perdana Menteri Belanda untuk menarik diri dari West Papua New Guinea sesegera mungkin dan menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia untuk memblokade masuknya komunis ke Asia Pasifik. Situasi ini akan sampai saat itu ketika situasi kembali normal dan kemudian nasib West Papua New Guinea bisa diatur kembali dengan formula yang sama. 15 Agustus 1962 perjanjian New York diatur untuk proses penyerahan kekuasaan Belanda di West Papua New Guinea kepada Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1962 pemerintah Belanda secara langsung menyerahkan West Papua New Guinea kepada Indonesia melalui PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan langsung West Papua New Guinea kepada Indonesia untuk program pembangunan selama 25 tahun berdasarkan perjanjian Roma 30 Oktober 1962. Bantuan rutin untuk program tersebut sebagai berikut. Pertama, bantuan dari Uni Eropa yang dikenal sebagai Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) yang dipimpin langsung oleh Belanda sebagai penguasa kolonial. Yang kedua, bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui Asia Development Bank for Development in West Papua. Yang ketiga, dana reguler dari PBB yang dikenal dengan United Nations Development Fund for West ASEAN atau FUNWI. The Act of Free Choice 1969 hanya menipu masyarakat internasional dan orang-orang Papua Barat. Sebenarnya tidak ada yang disebut Act of Free Choice 1969 karena hanya 1025 orang yang dipilih oleh Indonesia untuk memilih Indonesia untuk terus memerintah di West Papua New Guinea. Ini adalah penipuan besar terhadap sejarah dunia yang sedang dilaksanakan oleh Amerika Serikat, Belanda, Indonesia, dan PBB. Sejak dari perjuangan OPM masih secara fisik dan diplomatik melawan pembohongan besar dari Act of Free Choice 1969 ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, Belanda, Australia, dan lain-lain menyatakan tidak ada yang mau mendukung karena Indonesia mengubah strategi dengan membuka kesempatan bagi negara-negara besar untuk menanamkan investasinya di kawasan yang kaya sumber daya tersebut, dan Amerika, Australia, dan Belanda menggunakan pemerintah militer Indonesia sebagai jaminan atas investasi mereka di minyak, gas, emas, tembaga, nikel, dan lain-lain di West Papua New Guinea. Perjuangan terus berlanjut dan berkobar di mana-mana di West Papua New Guinea. Pada tahun 1984 sejumlah besar pengungsi masuk ke Papua New Guinea berkat dukungan yang datang dari gereja-gereja dan lembaga swadaya masyarakat di PNG, Pasifik, dan Eropa. Maka Kongres Nasional West Papua New Guinea dapat didirikan di Port Moresby, Papua New Guinea. Ini model strategi yang kemudian mengubah pelaksanaan perjuangan senjata menjadi dialog damai sehingga mudah untuk bersuara bebas di dunia internasional termasuk Indonesia sendiri.
sendiri. Dan yang kedua, Kongres Nasional West Papua New Guinea. Kongres Nasional West Papua New Guinea dibentuk pada bulan April 1996 di Port Moresby, Papua New Guinea. Lembaga ini dibentuk di Papua New Guinea karena di Indonesia tidak ada kebebasan berkumpul untuk menyampaikan pendapat secara bebas pada masa diktator Soeharto, no demokrasi. Ini adalah kemajuan besar yang dicapai oleh OPM untuk mengkoordinasikan struktur OPM dalam persiapan untuk mengklasifikasikan kekuasaan dan untuk menyederhanakan dukungan dan pengakuan internasional untuk negara merdeka West Papua New Guinea yang harus didahulukan dari semua negara merdeka dan PBB. Kongres Nasional West Papua New Guinea sebagai lembaga legislatif dan Dewan Eksekutif Nasional sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan semua keputusan yang dibuat oleh Kongres Nasional West Papua New Guinea menurut status hukum daerah keuangan karena kemerdekaan politik yang sebenarnya belum terjadi, namun sehingga sulit untuk menentukan secara pasti jumlah penduduk setiap daerah pemilihan. Untuk itu, forum memutuskan untuk sementara waktu menjadi anggota Kongres Nasional jumlah 64 perwakilan yang masing-masing 4 perwakilan mewakili untuk masing-masing 9 provinsi dan kelompok sosial politik seperti agama, perempuan, pemuda, dan mantan mahasiswa, kelompok seni, pejuang kemerdekaan, dan lain-lain. Kongres Nasional West Papua New Guinea melalui jaringan gereja telah melakukan lobby dan kampanye di berbagai kelompok dan seperti gereja, LSM, dan negara-negara merdeka dan sebagai imbalannya mendapat banyak dukungan. Pada bulan November 1967, Kongres Nasional West Papua New Guinea menerima undangan kehormatan dari Presiden Parlemen Eropa di mana delegasi Kongres Nasional West Papua New Guinea mengunjungi Belgia di mana proklamasi kemerdekaan kepada rakyat dan negara Republik West Papua New Guinea diproklamasikan pada 27 November 1997. Kami sudah merdeka pada tanggal 27 November. Sejak itu saya proklamirkan, saya menyerukan kepada dunia bahwa kami secara hukum, kami telah bebas dan merdeka dari Indonesia. Segala hubungan hukum dengan politik bersama pemerintah Indonesia dianggap berakhir atau hilang sama sekali. Dan waktu itu Presiden Amerika dengan Parlemen Eropa menyerukan kepada Presiden Soeharto untuk segera mengakui kemerdekaan West Papua yang sudah diumumkan di Parlemen Eropa. Presiden Soeharto menyerukan kepada Gereja Indonesia di bawah Pendeta Sularso dan juga Pilerari selaku konsultan GKI untuk PGI di Jakarta. Mereka kontak saya di Papua New Guinea lewat telepon di Dewan Gereja Papua New Guinea dan mereka minta supaya bagaimana caranya kita berunding dengan Presiden Indonesia untuk kemerdekaan. Saat itu saya belum begitu ini sebab situasi waktu itu OPM dan Indonesia itu bermusuhan. Shoot to kill, baku ketemu hanya baku bunuh, tidak ada kompromi macam yang setelah adanya proklamasi ini. Jadi saya masih dalam pertimbangan, tidak lama Freddy Numberi dia turun di Port Moresby. Freddy Numberi ini dengan Menteri Dalam Negeri, dengan TSLOI masuk tengah untuk menghalangi kemerdekaan karena mereka sudah cium bahwa Presiden Soeharto sudah siap untuk mengakui kemerdekaan. Dan Freddy Numberi dia berhasil untuk menipu rakyat West Papua yang haus tentang kekuasaan. Orang-orang West Papua ini sebenarnya mendukung, tapi berapa oknum yang melawan saya hanya mau merebut tentang kursi presiden. Makanya mereka itu, terutama ini Clement Sunawari, William Songonau, Frans Yoko dengan Moses Weror, mereka ini tambah dengan orang-orang Papua yang lain yang ikut-ikut. Jadi malam itu pertemuan pertama di Papua New Guinea. Freddy Numberi dengan Benny Mandalika, Duta Besar Indonesia, mengadakan pertemuan dengan mereka dan mereka sampaikan bahwa kalau kamu bertentangan dengan Michael, kamu harus mendukung program otonomi. Dan kamu berapa orang nanti menjadi gubernur. Yang disiapkan untuk jadi gubernur itu oknum-oknum yang tadi saya sebut itu. William Songonau, Clement Sunawari, dengan Frans Yoko. Tambah dengan dia dan berapa orang di dalam negeri. Jadi waktu itu rencananya 9 provinsi. Tetapi ternyata yang ada itu hanya 1 provinsi dan kemudian Papua Barat menjadi 2 provinsi. Jadi waktu itu mereka berikan uang kepada orang yang hadir, termasuk Carlos Balagese, termasuk siapa-siapa yang hadir, semua itu dapat Marien, dengan dia pun anak, Eli Marien dan dia pun anak, dan semua itu dapat 10 ribu kina Papua New Guinea. Dan keputusan yang mereka putuskan bersama bahwa kami akan mendukung program otonomi, tetapi harus bunuh Michael Caret. Itu 1.
Kalau tidak bunuh dia, tangkap dia dan kirim untuk diadili dan dipenjarakan di Indonesia. Yang ketiga, hancurkan dukungan Dewan Gereja Papua Nugini, Dewan Gereja Pasifik, dengan Dewan Gereja Sedunia kepada proklamasi 27 November dengan National Congress. Dan ke 1 Desember, hari bendera dulu untuk menipu rakyat West Papua supaya jangan merdeka langsung. Kalau mendukung 27 November nanti merdeka langsung. Jadi, itu hal-hal yang Freddy Numberi lakukan di Papua Nugini. Dan waktu dia kembali, malam itu juga Presiden Wahid dia mengangkat dia dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal penuh. Dan tidak begitu lama 1-2 hari, Wahid juga mengangkat dia jadi menteri dalam kabinet Wahid. Jadi Freddy Numberi atas hasil yang dia menipu rakyat ini, menipu orang di Papua Barat dan di Papua Nugini, makanya dia menjadi menteri pada Wahid, Megawati, sampai ke SBY. Jadi kami sebenarnya sudah merdeka. Jadi Indonesia menawarkan, mulai dari Habibie dengan gubernur itu menawarkan kepada Amerika bahwa berhubung karena mereka hadapi Timur Timur untuk merdeka, West Papua dikasih otonomi. Disitulah yang Amerika menyetujui. Dan saya waktu itu, saya membuat surat kepada Bill Clinton, saya minta untuk berkunjung karena saya sudah lihat bahwa orang Papua sudah menyalahgunakan keadaan dan ini saya perlu bertemu untuk minta bantuan secara khusus. Tetapi Bill Clinton, Departemen Negara menyurat kepada saya bahwa Indonesia sudah menawarkan program otonomi. Jadi tim DPR MPR akan berkunjung ke Papua dalam waktu dekat. Jadi terimalah otonomi ini sebagai persiapan. Jadi bukan hanya itu, tapi waktu tanggal 22 Mei, Megawati diberikan surat oleh Dewan Hubungan Internasional dari Gedung Putih yang diketuai oleh Dennis Blair, bekas Panglima Pertahanan Amerika di Asia Pasifik. Mereka membuat surat dan mintakan kepada Megawati untuk segera melaksanakan otonomisasi luas yang kamu ajukan tahun 2002 dan persiapan untuk kemerdekaan penuh. Jadi otonomi untuk kemerdekaan penuh. Jadi praktek yang sekarang kamu lihat itu bukan otonomi untuk merdeka, tapi otonomi untuk Indonesia hanya putar-putar untuk menguras kekayaan, memperkosa orang, menipu orang. Itu yang Indonesia ada lakukan. Tapi ingat, Indonesia tidak akan tinggal selamanya. Sebab West Papua bukan wilayah mutlak Indonesia. Kalau West Papua wilayah mutlak, mengapa Indonesia masih mendengar lagi kepada Amerika dengan Eropa? Ingat, West Papua adalah daerah yang dipercayakan oleh Belanda dan Amerika kepada Indonesia untuk menjalankan pembangunan. Jadi Indonesia diberikan mandat. Sejak persetujuan bersama dalam New York Agreement ada hal khusus yang dibicarakan oleh Amerika dan Belanda kepada Indonesia. Jadi itu kalau orang-orang yang dulu zaman dulu masa peralihan itu ada buku yang dikeluarkan oleh Dinas Penerangan Indonesia yang disebut SEKIP atau Sekretariat Kerjasama Pembangunan Irian Barat. Itu keputusan-keputusan PBB yang ada situ. Jadi infrastruktur yang sekarang dijalankan oleh Jokowi itu bukan hal baru, itu keputusannya sudah lama. Termasuk dulu ada, kalau orang tahu ada KM Matoa ya, kapal kecil yang di Danau Sentani, itu juga keputusan PBB. Pelayaran kapal di pesisir. Apakah Indonesia selama ini dia terapkan? Dulu zaman-zamannya terus waktu kami masih di SMP, baru masih tamat, itu baru kapal-kapal besar itu baru dari Indonesia datang. Tetapi sebelumnya, jadi proses pembangunan ini dilakukan begitu rupa, tapi Indonesia ganti presiden, mereka hanya luar lihat itu Jawa Sentrum, Jawa sentris, itu orang ada lihat. Senta atau pusat dari kegiatan pemerintahan itu ada di Jawa, orang tidak lihat kami. Kami ini semata-mata orang yang dijajah. Jadi Indonesia itu mendaya gunakan hasil alam, kekayaan laut, hasil hutan, manusia yang ada di atasnya hanya didaya gunakan untuk kepentingan Indonesia. Orang Papua dibiarkan miskin. Jadi program yang diputuskan ini tidak dikontrol. Amerika sendiri setelah dalam berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika tidak pernah mengontrol wilayah-wilayah yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Begitu juga Amerika dengan Belanda yang mengatur bersama Indonesia untuk memberikan mandat untuk menjalankan pembangunan atau pemerintahan di atas wilayah yang tak berpemerintahan sendiri. Di West Papua ini
tidak pernah mengontrol Indonesia. Belanda, Amerika lupakan, Belanda juga lupakan. Banyak kali saya menyurat kepada Amerika dan Belanda, bagaimana? Masa kamu membiarkan kami ini tinggal terlantar? Indonesia melakukan kejahatan yang lebih, sebagai Indonesia selaku mandataris pembangunan, dia tidak melaporkan juga kepada Amerika dan Eropa. Uang yang Amerika store kepada pembangunan di Papua lewat Bank Pembangunan Asia, Indonesia hanya pakai saja begitu tanpa melaporkan. Begitu juga dana IGGI yang dikirim lewat Uni Eropa yang diketuai oleh Belanda selaku negara penjajah Indonesia dan West Papua ini tidak pernah dilaporkan. Jadi DPR atau gubernur tidak pernah melaporkan berapa banyak uang yang dikeluarkan setiap tahun untuk membangun West Papua. Datang lagi pada masa otonomi ini. Otonomi sekarang ini, kira-kira presiden tidak pernah kasih tahu kepada rakyat Papua bahwa uang ini dari Amerika kasih sekian, Eropa kasih sekian. Atau dana yang dianggarkan untuk otonomi itu berapa banyak. Selain anggaran pembangunan program tetap dari pemerintah Indonesia. Jadi ada dua sumber keuangan yang selama otonomi dari tahun 99, 2000. Ini ada dua sumber. Satu itu dana tetap pembangunan yang disetorkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah dana otonomi. Dana otonomi ini hanya khusus untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fasilitasikan aspirasi bangsa pribumi. Aspirasi bangsa pribumi ini yang paling tinggi. Jadi kemauan, tangisan rakyat Papua berteriak, demonstrasi, mahasiswa, pemuda, segala macam berteriak minta merdeka tidak pernah diperhatikan oleh Indonesia. Padahal ini sudah diatur memang. Dan bisa lihat sendiri, semua masa yang ada di Papua bisa lihat. Apakah Indonesia pernah fasilitasikan kami punya aspirasi? Oke, setelah Wahid dia membentuk kongres tandingan di Jayapura dengan kongres yang sebenarnya yang ada di Papua New Guinea yang di bawah pimpinan saya. Dan setelah Wahid habis, ini SBY dia kasih itu MRP. Dia sampaikan bahwa MRP itu hadiah Natal untuk rakyat Papua. MRP ini apa? Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua ini kira-kira secara konstitusi Indonesia itu bagaimana melembagakan konstitusi ini. Ini badan ini tidak dilembagakan secara teratur menurut Undang-Undang Indonesia. Itu hanya instruksi presiden. Oke, sebelum datang kepada dan SBY juga yang membentuk Papua Des di kantor presiden. Pertama kali di Kasmuruf yang duduk dan sekarang sampai ada Kogoya lah, ada siapa lagi yang sekarang. Itu Des itu disebut Papua Des, tetapi apa yang mereka kerjakan? Mereka di sana selama ini saya ikuti banyak macam Kogoya ada bicara banyak, nggak tahu yang satu yang sekarang. Mereka ini hanya berbicara apa yang pemerintah bikin. Jadi mereka hanya kampanye apa yang Jokowi bikin. Tetapi itu tidak sebenarnya. Papua Des itu untuk merampung, merencanakan semua program yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh rakyat Papua baru disampaikan kepada presiden. Tetapi cara kerjanya sudah terlalu salah. Ingat, Des ini maupun MRP tidak diundangkan secara teratur dalam atau dilembagakan secara teratur oleh DPR MPR sesuai dengan konstitusi. Jadi ini lembaga-lembaga yang presiden dia bentuk sesuai dengan kepentingan presiden. Apakah kebutuhan ini betul-betul dirasakan oleh rakyat atau hanya kemauan sepihak untuk mempolitisir keadaan? Hal yang paling penting di sini memfasilitasikan aspirasi bangsa. Jadi Wahid dia keluarkan 6 miliar untuk TSLW bentuk, tapi badan ini kongres ini sekarang ada di mana? Kalau ada yang masih ingat sapu kata-kata lewat radio Australia saya melawan Wahid. Saya bilang, Wahid, kamu Indonesia baru bangun dari mimpi. Mimpi ini dari mana sebenarnya? Kamu tidak buat apa-apa. Saya proklamirkan kemerdekaan dulu di Belgia baru. Sekarang kamu kaget. Indonesia kaget dari bangun. Ini sebenarnya kamu punya tugas. Sesuai dengan mandat yang dikasih kamu harus buat. Indonesia sendiri dalam proyek penelitian dia tidak menjalankan itu sesuai dengan perjanjian yang mereka buat bersama Belanda dan Amerika. Sebenarnya Belanda, Amerika, Indonesia kerjasama dalam melakukan penelitian. Tetapi selama ini dibiarkan terlantar. Orang West Papua dibiarkan terlantar begitu lama. Dan saya pikir tidak ada gunanya untuk kita memang mempertahankan Indonesia lagi. Saya menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua bersatu padu untuk segera berdiri untuk merayakan 27 November dan berteriak merdeka.
di Sorong dan di Manokwari. Itu kegiatan terpusat di sana dan harus banyak dari berbagai daerah, berbagai kabupaten segera ke sana. Bersatu padu, pegang tangan, berteriak merdeka. Minta Jokowi segera pengakuan. Indonesia memberikan pengakuan dan penyerahan. Itu segera. Begitu juga berteriak minta Amerika dan Eropa untuk segera berikan pengakuan dan penyerahan. Mereka ada siap. Masa asal kalau bahasa banyak, mereka akan buka mulut. Ya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda terkait informasi penting mengenai kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea. Subscribe agar mengikuti perkembangan berita terbaru tentang proses kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea. Terima kasih. Selamat.